Kembali teman-teman semua, di video kali ini kita kedatangan sebuah hero baru yang merupakan hero paling overpower untuk di bagian backup di fraksi Aogiri teman-teman. Ya kalau kalian sudah bisa lihat sendiri ya di server masing-masing dan kalian lihat di pojok kiri ini ada gambar Naki. Karakter ini adalah karakter yang sangat-sangat worth it untuk di Aogiri, terutama untuk menunjang dari damage non-active skill di Aogiri. Dimana kita ketahui Aogiri itu banyak sekali damage non-active skill. Damage non-active skill itu seperti apa? Nanti saya akan bahas di video kali ini. Saya bakal jelasin lebih detail lewat pasif dan skill dari karakter Naki, teman-teman. Tapi sebelum saya bahas pasif skillnya, saya bakal coba gacha dulu. Dan ini merupakan hal yang biasanya saya lakukan ketika saya kedatangan banner baru. Tetapi banner tersebut bukanlah banner CCG, melainkan fraksi lain dari CCG ya, dari karakter utama saya. Saya biasanya melakukan hal demikian teman-teman. Jadi bisa kalian tiru, bisa kalian, tidak tiru juga ya. Ini kalau kalian yang nggak bisa nahan gacha, tapi bukan fraksinya, ini kalian bisa melakukan hal yang saya lakukan. Oke, saya mau lihat, probabilitasnya dulu. Oke, di sini yang saya butuhin cuman Iwao doang ya. Selebihnya saya sudah dapat semua, jadi saya nggak terlalu mengharapkan banyak lah ya. Hinami biru boleh, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, gimana sih cara gacanya? Jadi cara gacanya adalah kalian cukup dapat SSR pertama kali. Entah siapapun SSR-nya. Boleh Naki, boleh eee, o red off sekalipun itu nggak masalah. Jadi untuk memenuhi hasrat gacha saya, memenuhi hasrat keingintahuan saya terhadap, gimana sih kehokian di banner Naki itu, saya bisa gacha cukup sampai dengan SSR pertama kali aja, teman-teman. Oke, jadi ini adalah yang biasa saya lakukan ya ketika saya tidak bisa nahan gacha. Nah, saya gacha aja seperti ini teman-teman. Saya gacha sampai dapat pelangi untuk pertama kalinya. Bukan sampai 100 ini ya, bukan sampai SSR ini, melainkan sampai pelangi pertama kali gitu ya. Semoga di 20 udah dapat. Oke, 20 juga belum dapat teman-teman. 30. Nah, udah kalau dapat pelangi seperti ini biasanya saya sudah cukup untuk gacanya gitu ya. Jadi seenggaknya saya udah pernah mencoba walaupun belum dapat, ya nggak masalah karena ini bukan fraksi utama saya dan, saya nggak mau gacha banyak-banyak intinya kalau bukan Shishigi. Nah ini bukan nih, ini suaranya perempuan. Oke, Touka ya, Touka sudah triple S, oke. Nah, kalau udah seperti ini artinya saya udah berusaha untuk dapetin Naki tapi belum dapat. Jadi saya tidak perlu melanjutkan gacha sampai dengan Naki sekalipun teman-teman. Mas atau Bang nanti bakal kebuang dong korannya yang di bagian sebelah sini gitu ya, di bagian karakter event ini bakal kebuang korannya. Ya sudah nggak masalah gitu ya, karena karakter atau di sini ya, di bagian sini nih saya nggak terlalu butuh koran banget teman-teman. Jadi saya rasa nggak worth it lah untuk dapetin bintang 0 Naki ya, walaupun ini banyak banget perdebatan ya, penting bintang 0 dan sebagainya, saya takutnya tuh dapat bintang 0 itu dapat di PT 70 atau PT 100, bahkan ada juga yang sampai PT-nya 110 dapat bintang 0, itu saya nggak mau buang-buang diamond ke sana, gitu ya. Utuh, jadi tiap orang punya prinsip yang beda-beda kalau saya melakukan hal demikian untuk menabung dan juga menggacha sesuai fraksi yang saya inginkan. Nah, kalau di sini ya kalian nanti main aja kayak kayak biasa ya, ini saya nggak punya Naki pun saya dapat di peringkat 4 kok gitu ya, ini nggak terlalu susah. Jadi kalian cukup pinjam aja Naki orang lain, kalian bisa dapat ranking cukup tinggi. Kalau kalian mau butuh, tutorialnya tanpa Naki saya bisa buatin, tapi, saya nggak tahu ya kapan bakal rilis karena ini saya juga curi-curi waktu nih jam jam 9 malam sih. Tapi lagi sedang ada banyak kegiatan teman-teman, jadi ya saya buat video yang penting-penting aja dulu ya. Oke, jadi saya bakal bahas pasif skillnya Naki karena Naki ini sangat-sangat overpower ya untuk di, Aogiri ya, untuk di Aogiri itu sangat-sangat overpower banget teman-teman. Dia ada di bawah ya nih. Dia Naki itu tipenya support, dia punya atribut speed ya, dan dia tag-nya jelas Aogiri. Skill-nya kalian nggak perlu melihat skill-nya karena dia single target dan ini mengabaikan defense ya, dan skill-nya tuh nggak terlalu sakit sebenarnya dibandingkan karakter Aogiri lainnya. Nah, yang paling penting itu adalah di pasifnya teman-teman, ini agak greget juga saya lihatnya ya, karena kita baca sama-sama deh. Nih lihat ya di bintang 0 dia berlaku untuk cadangan, jadi dia memang berlaku untuk cadangan semua ya, baik bintang 1, bintang 0 maupun bintang 3. Untuk di bintang 0 ketika pertarungan dimulai, karakter pohon Aogiri akan mendapatkan
catch break selama 2 ronde. Artinya apa? Artinya ini buff catch break. Semua aliansi Aogiri kita damage yang diberikan itu meningkat 20%. Jadi makin sakit loh damage dari Aogiri. Bukan cuma di situ saja, tapi damage non-active skill akan meningkat juga 20%. Wow, jadi untuk damage non-active skill ini nanti akan meningkat sebanyak 40% nih. Ya, gila banget ya. Damage non-active skill itu apa sih, teman-teman? Damage non-active skill itu adalah damage yang ditimbulkan bukan dari skill, melainkan dari trigger. Gitu ya. Apa sih trigger itu? Masih nggak tahu juga. Kalau kalian nyerang pakai karakter Aogiri, kemudian ada Ayato Pisai di karakter kalian, maka ketika Aogiri lain menyerang, maka Ayato Pisai itu biasanya akan trigger mengeluarkan sayapnya yang mau mengeluarkan semas gitu ya. Itu namanya damage non-active skill. Apalagi selain itu, Tatara biru di akhir ronde itu mengepakkan sayapnya. Itu namanya damage non-active skill. Apalagi kira-kira? Noro itu ada 2 tipe damage non-active skill. Yang pertama adalah ketika ronde musuh bermain, maka Noro kita akan mengepakkan sayapnya ya, Noro WT jebret-jebret. Yang kedua adalah ketika racunnya itu sendiri. Jadi nanti racunnya itu akan lebih sakit 40% dari biasanya. Wow, ini adalah alasan kenapa Naki benar-benar overpower karena di mata saya Aogiri itu saat ini bermainnya adalah damage non-active skill sama critical damage. Jadi Naki ini menjadi karakter yang penting untuk meng-push dari damage non-active skill. Gitu ya. Oke. Kemudian setelah karakter pohon Aogiri kita menggunakan skill non-aktif ya, jadi ada trigger kita mengeluarkan, maka target musuh akan terkena satu confinement. Maksimum dapat ditumpuk sebanyak 2 lapis. Maka musuhnya ini kena debuff yang namanya pengurangan statistik dasar sebesar 8%. Ini gede banget coy. Ya, wah ini parah banget. Jadi bukan cuman sekedar meningkatkan damage kita, tapi statistik musuh dikurangin juga. Kalau dia ditumpuk sampai dengan 2 lapis, artinya statistik dasar musuh berkurang 16%. Gimana nggak lumpuh coba? Attack, defense, HP musuh berkurang 16%. Gitu ya. Cukup kita menggunakan atau mengeluarkan damage non-active skill. Kita tahu sendiri kalau Ayato Pisai kita pakai, itu biasanya nanti akan langsung melakukan damage non-active skill ya. Dan ini berguna banget untuk kena orang yang terkena semas dari Ayato Pisai. Entah kalau kalian main Aogiri, kalau kalian main kedua, itu bisa banget di comeback ya dengan adanya Noro. Karena Noro itu pertama kali kalau kita main kedua, dia bakal ngepakin sayapnya. Kena tuh musuh kena non-active skill semuanya 1 kali. Makanya semua musuh itu nanti basic statnya akan terkena atau berkurang 8%. Gitu ya. Kemudian saat prison check mencapai maksimum, ya prison check-nya ini mencapai buff yang maksimum gitu ya, maka target tidak dapat meningkatkan skill level selama 2 ronde. Ini sebenarnya nggak bagus sih, ini biasa aja ya. Jadi musuhnya nggak bisa rank up lah intinya gitu katanya, selama 2 ronde. Soalnya kalau di PVP ini jarang banget ya ada rank up-an, kecuali kalian main di non-organisasi itu biasanya main rank up. Ya kalau di CCG nggak terlalu butuh rank up sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya untuk meta non-organisasi ya, untuk bermain rank up. Kemudian di bintang 1 itu ketika tim kita memiliki 1 karakter pohon Aogiri, maka nilai statistik semua unit kita bertambah 4%. Maka kalau ada 4 karakter di bagian depan itu kan ada semua ya. Berarti meningkatnya adalah 16% untuk nilai stat semua unit ya. Jadi nilai stat nih, bukan basic stat, tapi semua stat. Baik itu crit damage, crit chance, regenerasi, semuanya itu ditingkatkan sampai dengan 16% cuy. Gila nggak tuh? Kemudian setelah karakter Aogiri kita menerima damage, ketika menerima damage, peluang penetrasi dan critical damage penyerangnya atau ya musuhnya itu berkurang 20% selama 2 ronde maksimum 2 lapis. Ini yang agak sedikit rusak ya. Sebenarnya di atas ini sudah dilumpuhkan loh sebanyak 16% kalau 2 tumpuk. Di sini itu dilumpuhkan lagi, dikurangin lagi crit damage sama penetrasinya sebesar 40% kalau dia ada 2 lapis. Wow, sangat-sangat aneh memang Naki ini menjadi pertahanan Aogiri menjadi lebih beton gitu ya. Oke, ini bagus banget di bintang 3 kita lihat saat karakter kita memiliki efek Check Breaker mati, ya tadi ya Check Breaker yang tadi ya. Ini sebenarnya ada di atas.
Ketika buff ini atau karakter kita yang ada buff ini mati gitu katanya, maka stat HP semua unit kita akan bertambah 5%. Jadi ada HP related, kemudian lifesteal ini meningkat semua 5% untuk karakter yang ditinggalkan. Artinya apa? Artinya ketika mati satu, 3 karakter lainnya akan mendapatkan 5% HP stat gitu ya intinya. Selama 2 ronde, maksimum dapat ditumpuk sampai dengan 4 lapis. Ya karena ada 4 orang di bagian depan ya. Kalau 4-4-nya mati, artinya ada 4 lapis di dalamnya. Kemudian saat diri sendiri berada di arena, ketika Naki cuman ada sendirian di arena, attack semua karakter pohon Augir kita bertambah 5%. Sorry, bukan sendiri ya, tapi ketika Naki masuk ke lapangan, kan tadinya di backup ya, kemudian dia masuk, maka nanti attack Augir kita meningkat 5% dan penetrasi juga 5%. Wow, ini bagus ya. Jadi untuk naikin statistik ketika Naki ini masuk ke lapangan, jadi damage kita jauh lebih sakit. Oke, gitu teman-teman. Jadi ini overall oke banget. Kalau kalian Augiri ya wajib bintang 6 ya. Kalau bisa ke triple S silahkan ke triple S. Tapi kalau kalian masih mau ragu, ya bintang 6 aja cukup gitu ya. Takutnya nanti ada karakter baru lagi nih untuk Augiri gitu kan. Tapi overall untuk saat ini dia sangat-sangat dibutuhkan karena damage non-active skill dari Augiri ini masih sangat-sangat digunakan ya dalam line up-nya. Oke, ini bagus banget gitu aja teman-teman untuk karakter ini kita akan sama-sama lihat ya. Karena saya sendiri belum gacha jadi sih nggak bisa tunjukin moving skillnya. Tapi saya mau menunjukkan di PvP ini sudah ada yang dapat Naki juga ya. Sampai dengan triple S malah tadi saya lihat. Oke, ini saya rankingnya agak jauh ya, ketendang sampai ranking 5, buset. CP saya masih kecil teman-teman, cuma 1,22 juta aja. Tapi ya lumayan lah ya dapat ranking 5 karena saya masih nabung dalam jumlah yang agak besar dan agak lama. So, saya harus mengorbankan peringkat ini ya nggak masalah sih. Gitu kan. Kita coba cari dulu ya. Jadi ada yang sampai triple S teman-teman, ini karakter benar-benar broken banget sehingga saya sendiri ngerasa kewalahan gitu ya. Ada karakter yang sampai triple S. Nah, ini bisa banget seperti ini ya. Jadi kalian pakai Kaneki Combat Outfit tetap ini dimajuin ke depan, ini tambah broken nih untuk rank up Augirinya karena statistik yang diberikan dua karakter ini benar-benar banyak. Kalau Kaneki ini kan dia naikin 10% basic stat ya. Kalau ini tadi segala macam yang ada di situ sehingga dengan adanya dua karakter backup di sini dia akan meningkatkan statistik Augiri ini benar-benar tinggi, teman-teman. Oke, kita coba ya. CP-nya 1,3 juga. 1,3 juta ini kita akan sama-sama lihat ya. Bagaimana kengerian Naki ketika dia masuk ke line up, teman-teman. Damn. Bikin sakit ya. Gila damage-nya sampai 1,7 juta loh. Gila, diratain nggak tuh? Gila. Ini ya, efeknya dari adanya Naki, teman-teman. Oke, mati satu. Nah, Kaneki Combat Outfit masuk. Level 3 nih, seksi banget nih. Yamori level 3. Gila, damage-nya gila, gede banget ya. Sampai 1,7 juta. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi karakter ini benar-benar worth it banget. Sehingga menjadi karakter yang bisa kalian incer dari sekarang untuk di Augiri gitu ya. Sampai damage-nya meledak-ledak seperti itu ya. Jadi masukin ke depan aja bisa 1,7 juta. Kemudian tadi damage lagi 1 juta sekian gitu ya. Wow, that's insane banget teman-teman.
Oke, mungkin saya masih ada ini lagi sih ya, ada tiket PVP lagi, kita bakal coba lihat lagi ya. Bagaimana kengerian dari Naki, teman-teman. Nakinya sudah triple S, gila. Ini masih hari pertama loh, teman-teman. Ini saya record di hari Rabu ya. Hari Rabu, hari pertama tapi sudah triple S, gila. Nah, kita lihat lagi nih ya. Damage-nya gila. Lumayan ya. Kalau menurut saya lumayan sih damage segitu. Gila. Langsung habisnya, teman-teman. Langsung habis dibuatnya, teman-teman. Waduh, pada pusing semua ini. Kita lihat lagi ya, Nakinya dia nyerang nggak nih? Nah, kalau kalian pakai combat outfit di bagian belakang, itu kalian bisa langsung bintang 3 juga nih. Gitu kan? Wah, dia kuat nih. Dia lagi mode shield soalnya. Ceger, mati. Nah, damage-nya lihat, asem 1,5 juta loh. Developer tahu aja ya, kita mau showcase si Naki, dia ngasih kartu terus ya si Naki. Kita lihat statistiknya ya. Oh ya, damage-nya memang nggak tinggi sih karena memang dia karakter backup ya. Tapi overall ketika kalian majuin ke depan, itu kalian bisa dapat damage yang cukup sakit juga gitu ya. Terus statistik yang diberikan juga benar-benar bagus banget, kombinasi antara combat outfit dan juga Naki di bagian depan, teman-teman. Oke, mungkin gitu aja ya, videonya udah 17 menit. Mungkin saya bakal coba satu kali lagi untuk nunjukin untuk sebagai permohonan maaf saya ya, saya tidak bisa dapat gacha Naki dan nggak bisa liatin moving skill-nya secara perlahan, cuman bisa dari PVP aja, teman-teman. Ya. Ceger. Tuh, semasaknya jadi sakit, teman-teman, sekarang tuh. Oke. Wow, hampir ya. Hampir mati. Ceger. Wow. Gila ya. Ceger. Lihat damage saya nggak begitu sakit ya jadinya ya gara-gara ada Naki ini. Padahal ini level 3 loh, teman-teman. Sakit. Masih sakit, nih. Sorry. Mungkin ini video bakal dipotong sih ya karena masa CP 1,3 juta kalah lawan 1,2 juta dan gak enak juga, ini kan review Naki ya. Mungkin nanti videonya saya potong ya. Oke, teman-teman, mungkin gitu aja ya di video kali ini dari 2 match tadi yang bener-bener broken banget ya Nakinya ya. Dari ronde pertama bisa ngasil damage 1,7 juta loh, gila, level 3 apa level 2 gitu ya. Terus level 2 juga nyampe damage 1 juta di ronde pertama. Kemudian di match kedua kita bisa lihat bahwa Noronya itu bener-bener sakit banget gitu ya. Noronya punya racun dan juga kepakan sayap itu makin sakit, sehingga karakter saya udah nggak bisa menahan damage dan juga penyerangan dari fraksi Aogiri ini ya, teman-teman. Kemudian loncatan dari Yamori juga bertambah tuh damage-nya karena adanya Naki. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.